Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, luar biasa sekali hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan, ya, saya ucapkan selamat tahun baru Imlek buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, ya. Hari tahun ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, adalah tahun yang luar biasa, di mana kita bisa merayakan bersama-sama dengan keluarga, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Saudara percaya bahwa saudara boleh ada itu semua karena kebaikan Tuhan? Amin. Amin. Semua kita ada dan hadir hari ini itu karena kebaikan Tuhan. Ya, karena tidak ada satupun hal yang tidak Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, bagi setiap orang yang percaya, sehelai rambut pun, saudara, tidak akan Tuhan biarkan jatuh. Ya. Dan saudara, tanpa kehendak Tuhan, ya, itu tidak akan pernah terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lihatlah betapa Tuhan memperhatikan saya dan saudara. Bahkan sehelai rambut jatuh dari kepala kita, itu Tuhan perhatikan. Amin. 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 Ya, jadi saudara, Allah itu sangat memperhatikan kehidupan kita. Jangan berpikir bahwa ketika kita ada di dalam sebuah kesulitan atau sebuah pergumulan yang berat, kita katakan bahwa Tuhan sedang tidak perhatikan saya. Tidak, saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa sehelai rambut saja Tuhan perhatikan, apalagi kita. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, memasuki bulan yang kedua ini, ya, karena tema sepanjang tahun ini bagi kita adalah mata dan arah pandang kita yang tertuju kepada Tuhan. Di tahun ini pikiran kita, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Kalau lain pandanganmu, maka sia-sia. Ya, oleh sebab itu sepanjang tahun ini mari kita fokuskan, arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Nah, sebab itu memasuki bulan yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau hidup, ya, kita hidup memiliki hidup yang mencintai Tuhan. Ya, kalau sebulan yang lalu kita telah belajar bagaimana kita hidup dalam apa yang masih tahu? Penyertaan Tuhan. Hidup dalam penyertaan Tuhan. Ya, setiap hari kita baca di dalam renungan, hidup dalam penyertaan Tuhan. Tapi ketika kita tanya, saudara, apa tema kita sepanjang bulan ini? Tahu? Ya, bingung, saling lihat muka kiri kanan, ya kan? Ingat enggak? Padahal setiap hari kita dapat renungan, itu berarti kita tidak pernah ngaku, ya kan? Puji Tuhan, ya. Tapi setiap hari ada saja yang amin, ya. Haleluya. Nah, saudaraku yang terkasih, saya berharap yang bilang amin itu sudah baca, meskipun nggak baca judulnya, ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, setelah kita hidup dalam penyertaan Tuhan, maka di bulan ini kita harus hidup mencintai. Karena kita tidak mungkin hidup dalam penyertaan Tuhan tanpa kita mencintai Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita tidak bisa akan hidup bersama. Kita suami istri tidak akan mungkin bisa hidup bersama. Kita tidak akan mungkin bersama-sama di dalam jemaat ini kalau kita tidak saling mengasihi atau tidak saling mencintai. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di bulan ini kita belajar, sepanjang bulan ini kita akan belajar bagaimana kita hidup mencintai Tuhan. Ya, kita harus hidup mencintai Tuhan. Kenapa? Ada banyak orang hari-hari ini bukan mencintai Tuhan, tetapi terkadang banyak orang menggurui Tuhan. Ya,
Coba bayangkan kalau pencipta ya digurui oleh cipta. Ini dunia sudah mulai terbalik. Katanya Tuhan yang cari manusia. Tuhan sudah cari manusia. Ia turun dari surga ya, mengambil rupa manusia yang masuk ke dalam dunia ini untuk cari saya dan saudara. Tapi ketika Tuhan sudah temu dengan kita, Bapak Ibu Saudara, ya bukan lagi Tuhan yang cari kita, tapi kita yang harus cari Tuhan. Amin. 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 Supaya apa? Supaya tujuan Tuhan dalam mencari kita ya tercapai. Ya, kita cari Tuhan. Ya, kita butuh Tuhan dalam hidup. Apalagi saudaraku yang terkasih, kehidupan kita ke depan. Lebih lagi kita sangat butuh Tuhan. Jangan berpikir bahwa hidup ini biarkan berjalan mengalir apa adanya. Saudara, kalau saudara mengalir apa adanya, ya saya takutnya mengalir ke got, mengalir ke jamban kan nggak bagus. Ya, mengalir ke empang nggak bagus juga. Ya, tapi kita mau mengalir di dalam Tuhan, ke arah di mana Tuhan membawa. Amin. Karena apa? Ketika kita mengalir ke arah yang Tuhan kehendaki, saudara sudah pasti yang jaminannya ini adalah satu kebahagiaan dan penuh dengan sukacita. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan kejahatan. Tuhan tidak pernah merencanakan hidup saudara itu jahat, hidup saudara itu buruk, masa depan saudara itu hilang. Tidak. Tapi Tuhan selalu merencanakan supaya setiap kita punya masa depan yang baik dan bahagia. Ya. Karena itu dia berkata, rancanganku bukan rancangan. Ya, rancanganku adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh sebab itu di sepanjang bulan ini kita mau belajar bagaimana hidup dalam mencintai Tuhan. Ya, jangan lagi kita seolah-olah menjadi orang yang tidak cinta Tuhan. Ya, kita orang percaya, tapi terkadang kita tidak cinta Tuhan. Ya, kita masih suka selingkuh. Selingkuh dalam hal ini bukan selingkuh suami istri selingkuh, tidak. Kita bisa selingkuh dengan Tuhan. Ya, kita katakan cinta dengan Tuhan, padahal kita selingkuh kepada yang lain. Wow, seperti bangsa Israel, saudaraku yang terkasih, ya, di mana bangsa Israel ketika Yeremia, saudara dipanggil oleh Tuhan, mereka sedang selingkuh kepada Allah-Allah lain. Ya, jadi bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, menjadi satu patokan, menjadi satu teladan bagi kita bagaimana penyertaan Tuhan. Dan jangan kita seperti bangsa Israel, ya, yang sudah Tuhan tolong, tetapi mereka seolah-olah ketika mereka merasa bahagia, sukacita, mereka lupa Tuhan. Ada banyak orang percaya seperti kulit lupa kacangnya. Ya kan? Hah? Salah ya? Yang benar apa? Hah? Kulit lupa isinya. Saudara yang mengartikan lah ya. Kalau bahasa saya sih tadi kacang lupa kulitnya. Betul ya? Betul. Kenapa saudara bilang salah? Beda pendapat. Ya. Oke. Saudara memang teliti. Berarti saudara tidak masuk pagi-pagi ngantuk. Ya. Kadang-kadang kita nggak konsentrasi pagi-pagi. Kenapa? Yang kita pikirkan, kita si tubuh datang ke gereja, tapi yang kita pikirkan, Tuhan, hari ini cucian belum kering, panas tuh. Ya, besok kita harus besok harus pakai baju apa? Karena apa? Sudah seminggu nggak nyuci. Ya, yang bekerja seperti itu bisa, kan begitu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini ketika kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau datang beribadah, fokus. Amin. Ya, Jumat kemarin kita mendengar firman Tuhan, lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Ya, ketika engkau ibadah, sungguh-sungguh dulu beribadah. Ketika engkau berdoa, berdoa dulu dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita beribadah tidak sungguh-sungguh, sia-sia. Untuk apa kita ibadah? Ya. Ketika kita doa dengan tidak sungguh-sungguh, setengah hati, sia-sia. Untuk apa kita berdoa?
Oleh sebab itu lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Nah Bapak Ibu Saudara, haleluya. Ya, bilang kiri kanan, ayo sungguh-sungguh. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, ya, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau buka dulu di dalam firman Tuhan, ya. Dalam firman Tuhan, ya, di dalam Markus 12. Markus pasal 12. Sudah dapat? Ya. Markus 12 ayatnya 28 sampai ayatnya yang ke-34. Saudara sudah dapat? Ya. Kalau saudara sudah dapat, kita baca secara bergantian. Ya, saya baca saudara. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar kata-katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelih. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ada amin? Amin. Bapak Ibu Saudara, seorang ahli Taurat yang bijaksana menjawab perkataan Yesus, dan Yesus berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Engkau tidak jauh. Artinya Bapak Ibu Saudara, hati-hati di dalam hal ini, ya. Karena tidak jauh bukan berarti dia akan masuk kerajaan Allah. Ya, tidak jauh berarti masih punya kesempatan untuk jatuh. Oleh sebab itu kita berhati-hati dalam hal ini. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam ini, saya jelas bahwa ada satu ayat yang dikatakan bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan kita adalah, ya, Allah kita itu satu. Amin. Kita punya Allah yang satu. Kita percaya Bapak Ibu Saudara dengan Allah Tritunggal, ya, bukan tiga fungsi, tetapi tiga pribadi, ya, dan kesetaraannya, ya, sama, ya. Allah itu tiga pribadi punya hakikat yang sama. Allah kita sama, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan terkecoh dengan hal seperti ini, ya. Esa di dalam hal ini bukan juga berpikir tentang esa bahwa tunggal. Ada yang namanya di dalam kalimat, ada tunggal jamak, ada tunggal benar-benar tunggal. Ya. Oleh sebab itu nanti kita bahas ini. Saya tidak mau bahas ini di dalam layanan di dalam khotbah kita, tetapi saudaraku yang terkasih, ya, sampai hari ini gereja kita masih percaya dengan namanya Allah Tritunggal, ya. Makanya sebelum kita mulai ibadah, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Ketiganya adalah satu, ya.
Ya, Yesus berkata, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Itulah sebabnya barang siapa melihat Yesus, dia sudah melihat Bapa. Lalu dia berkata bahwa aku dan Bapa akan datang bersama-sama dan diam di dalam kehidupan setiap orang percaya. Oleh sebab itu barang siapa telah melihat engkau, saudara, ketika perbuatanmu baik, ketika perbuatanmu luar biasa, ia telah melihat Yesus di dalam saudara. Amin. Coba lihat kiri kanan, kamu sudah lihat Yesus belum? Samping. Ya. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus menjadi surat yang terbuka, yang dapat dibaca, dapat dilihat oleh setiap orang. Ya, saya sengaja siapa tahu mirip-mirip dengan Yesus. Ya kan, kalau Tuhan Yesus punya jenggot, punya ya, Daniel mau ngikut gitu ya, gak apa-apa, nanti kita bareng-bareng. Ya, puji Tuhan. Istri saya marah-marah. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Oke, kita tinggalkan masalah itu, ya. Yang lagi, mari kita fokus. Bapak Ibu Saudara, saudara ini kalau sudah diberikan kesempatan ngobrol sedikit, ngobrol terus ya. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Ya, ini jemaat bakat dua ini adalah orang-orang yang proaktif. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus memberi jawab kepada seorang ahli yang namanya ahli Taurat. Di sana pertama, saudaraku yang terkasih, dia melihat Yesus sedang bersoal jawab. Artinya mereka sedang berapologet dengan orang-orang Saduki, karena orang Saduki tidak percaya adanya neraka dan surga. Ya, Bapak Ibu Saudara, lalu Yesus mencoba untuk menjelaskan. Dan saudaraku yang terkasih, ketika Yesus juga mencoba menjelaskan, ada ahli Taurat yang melihat bahwa Yesus ini luar biasa. Dan dia juga mencoba menjebak Yesus dalam sebuah pertanyaan. Manakah hukum yang paling utama? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini juga banyak orang, baik itu orang Saduki maupun orang Farisi, banyak orang-orang ahli Taurat yang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, meskipun bukan di zaman Tuhan Yesus, tetapi roh mereka ada sampai sekarang. Maka ketika mereka suka lihat pendeta, lalu mereka suka berdebat. Ada banyak orang yang suka berdebat, mengajak perdebatan. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang bertobat karena berdebat. Ya, yang ada adalah suatu permusuhan. Sehingga firman Tuhan bukan untuk dilakukan, tetapi untuk saling menjatuhkan. Oleh sebab itu, stop berdebat. Karena firman Tuhan bilang, jauhilah yang dicari, perkara-perkara yang dicari oleh orang-orang dunia. Karena mereka hanya puas ketika kita merasa, oh kita kalah. Di sana perdebatan seperti itu. Ya, sebab itu saudaraku yang terkasih, dari dulu sampai sekarang selalu bersoal jawab, dijelasin, semakin dijelasin. Kalau nggak pernah mengerti, kalau nggak pernah mau tahu, kalau nggak pernah sadar, tidak akan mengerti. Coba saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dijelasin kepada orang yang sudah bebal, ya tetap saja, ya tidak akan pernah jelas, malah dia akan mencari, dia akan memutar balik segala sesuatu. Nah, seseorang yang suka memutar balik firman Tuhan, itu adalah keturunan siapa? Keturunan si jahat, keturunan setan, keturunan ular. Karena iblis kerjanya hanya memutar balikan firman Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hati-hati kehidupan kita sekarang. Iman kekristenan sedang diguncang. Bukan masalah goncangannya, tetapi iman kekristenan ini, mari kita lihat bahwa sekarang, di tahun-tahun sekarang ini, saya tidak tahu, tapi dikatakan bahwa di zaman-zaman akhir, ya, keimanan kita, pengertian kita tentang Tuhan sedang diuji. Sejauh mana kita benar-benar percaya akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan,
Oleh sebab itu saya berkata, semakin orang mengenal Tuhan, semakin dia jatuh cinta dengan Tuhan. Itulah sebabnya tema di bulan ini bagi kita, bagaimana supaya kita hidup mencintai Tuhan. Supaya ketika kita cinta dengan Tuhan, kita semakin dekat, kita semakin melekat. Lalu kemudian tadi ingin mengenal secara pribadi. Ada lagu tadi, ya, terhubung denganmu. Ya. Setiap orang percaya terhubung satu dengan yang lain. Ya, itulah sebabnya kita ada bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita hidup di dalam mencintai Tuhan? Firman Tuhan katakan tadi bahwa cinta akan Tuhan itu pertama, saudara, dia berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, mencintai Tuhan berarti mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berarti kita sungguh-sungguh memiliki waktu dengan Dia. Amin. Ya. Pertama sekali saudara, kita harus sungguh-sungguh memiliki waktu dengan Dia. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, sedangkan kita tidak punya waktu? Saudara, saya sering katakan, ya, kita punya waktu. Ketika engkau bangun, ambillah waktu. Amin. Ya, ketika engkau mau tidur, ambillah waktu. Ya, setiap detik nafasmu itu adalah anugerah Tuhan. Setiap tarikan nafasmu itu adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, ambil waktu, beri waktu kita dengan Tuhan. Ya, banyak saudaraku yang terkasih, terkadang ketika kita capek, ya, kita langsung tidur, bangunnya pagi selesai. Itu kalau kita capek. Tapi saudara, ambil waktu dengan Tuhan. Tidak usah lama-lama, ya. Kalau kita doa syafaat boleh sampai 3-4 jam waktunya dengan Tuhan. Ya, tapi ambil waktu dengan Tuhan. 5 jam, 5 menit, ya, 15 menit, ya, 10 menit. Ambil waktu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu bukti kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Berarti kita harus punya waktu. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya sampaikan bagi saudara, kalau Tuhan saja punya waktu untuk kita, bagaimana kita tidak punya waktu? Ya, Tuhan meninggalkan segala kemegahannya, kekuasaannya, ya, dan memberikan waktu bagi kita. Saudara yang terkasih, ya, Tuhan jadi manusia, menjadi manusia. Di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, memberikan waktunya bagi kita 33,5 tahun. Ya, yang memberikan waktu yang luar biasa bagi kita. Ya. Dan janjinya dia berkata bahwa aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Artinya, kalau Tuhan bisa beri waktu buat kita, masakan kita nggak bisa beri waktu untuk Tuhan? Amin. Amin. Saudara semua mengasihi Tuhan? Amin. Saudara mencintai Tuhan? Amin. Coba bilang kiri kanan, kamu cinta Tuhan. Ya? Jangan begini. Tuhan. Ya, hampir mirip. Nah, ya, saya cinta Tuhanku. Hah? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah satu kebenaran firman Tuhan yang tersampaikan. Kasihilah, itu adalah satu hukum yang luar biasa, yang tersampaikan, yang disampaikan oleh Tuhan itu sendiri. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan
Saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat hal yang kedua, kita tidak hanya punya waktu, memberikan waktu untuk Tuhan, tetapi saudaraku yang terkasih, ya, memberikan seluruh kehidupan kita, termasuk talenta kita, termasuk apa? Pikiran kita, kekuatan kita, tenaga kita. Itu yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan, saudaraku yang terkasih, ya, tidak hanya kita punya waktu kepada Tuhan, ya, kita punya waktu, tapi juga kita memberikan segenap kekuatan kita, talenta kita, ya. Kalau saudara yang bekerja juga memberikan hidupnya kepada Tuhan. Saya sampaikan kemarin bagaimana kita mencintai Tuhan. Biarkan Tuhan menjadi nomor satu di dalam segala aspek kehidupan. Kalau Tuhan menjadi nomor satu di dalam, ya, maka terhindar yang namanya korupsi, ya, terhindar yang namanya tipu-tipu, ya, terhindar yang namanya apa? Bohong-bohong, ya. Kenapa? Karena kita menomorsatukan Tuhan di dalam segala sesuatu. Ketika engkau bekerja, Tuhan menjadi nomor satu dalam hidup. Ketika engkau berusaha, maka Tuhan akan menjadi nomor satu. Ketika kita ada dalam keluarga, Tuhanlah yang menjadi nomor satu. Ketika engkau ada di rumah, Tuhanlah nomor satu. Ya, engkau lihat istri, engkau lihat anak-anakmu, engkau lihat orang tuamu, layanilah seperti engkau melayani Tuhan. Sehingga apa? Kita memberikan perkataan yang baik, tindakan yang baik, kelakuan yang baik. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, artinya apa? Tidak hanya memberikan waktu, tetapi memberikan juga kekuatan kita, memberikan juga, ya, seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Itu adalah bukti cinta daripada setiap kita. Kalau kita berkata kita mencintai Tuhan, ya. Ada orang berkata saya cinta Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kalau dulu kan masalahnya ada seperti kondangan. Dia nggak kondangan tapi nitip angpaunya. Pak, titip ya, saya nggak bisa datang, nitip. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, orang percaya juga suka sampai hari ini suka nitip persembahan, ya. Nggak sempat datang ke gereja tapi nitip persembahan. Saudara, persembahanmu diterima Tuhan, ya, ya, tapi kamu tidak, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada satu kisah, ada satu contoh, ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Ada seorang bapak-bapak berkata begini, ya, dia istrinya datang setiap minggu ke gereja. Si bapak ini tidak datang, ya, dia hanya antar istri. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, lalu suatu waktu pendeta atau gembalanya datang dan berkunjung ke rumah, ya. Dia berkata, pendeta ini bilang, Bapak, kenapa nggak pernah datang ke gereja? Lalu dia punya jawaban yang bijaksana, ya. Pak Pendeta, bukankah Pak Pendeta yang memberkati kami pada waktu itu? Dan firman Tuhan dia berkata, mereka bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Jadi kalau sudah istri saya yang datang ke gereja, itu sudah mewakili Pak Pendeta. Karena kami bukan dua, tapi satu. Pak Pendeta terpengong. Ya, benar ini. Ini jawaban bijaksana dari jemaat. Puji Tuhan. Mungkin pada saat itu Pak Pendeta nggak bisa jawab. Dia hanya termangu. Dia sangat senang Pak Pendeta nggak bisa ngomong. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita senang sekali kalau Pak Pendeta udah nggak bisa tahu apa yang ngomongin. Betul ya? Kalah debat Pak Pendeta. Saudaraku yang terkasih, tiba-tiba suatu waktu, ya, kedua-duanya mati, ya, mati. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, istri masuk surga. Istri sudah, ini mereka sudah dipanggil jajar. Oh, istrinya dipanggil, oh masuk. Saudara yang terkasih, dia datang. Malaikat lihat, ya,
Malaikat Gabriel bilang, wah, stop, tunggu dulu. Bapak siapa? Ya. Lalu dia bilang begini, saya itu suaminya ibu itu yang baru masuk tadi, itu suaminya. Oh, kalau begitu diwakili saja sama ibu di dalam. Ya, bapak pulang dulu ke dunia. Ya, bapak ke bawah saja karena sudah diwakili sama bapak. Saudaraku yang terkasih, tidak ada wakil mewakili individu kita yang datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, berikan seluruh kekuatan kita, hidup kita kepada Tuhan. Ya, tidak hanya materi, tapi hidup kita itu lebih penting. Maka tadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, jawaban daripada seorang Farisi tadi berkata bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah hal yang paling terutama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, artinya saudaraku yang kedua ini artinya bahwa di dalam segala sesuatu mengasihi Tuhan itu berarti mengutamakan Tuhan. Amin. Kalau yang pertama tadi apa? Memberi uang. Ya. Ya. Kalau mungkin kita, kalau misalnya ini bagi suami istri, ya. Kalau dia berkata saya sayang dengan istrinya, harusnya punya waktu untuk ngobrol. Kan begitu kan? Harus ada waktu untuk ngobrol bersama. Ya, istrinya mau curhat, ya karena nggak ada suami akhirnya curhat sama orang. Nggak boleh. Kalau orang yang pacaran, anak muda yang pacaran bukti dari cinta, biarkan dia mendengarkan apa yang menjadi isi hati. Adakan waktu untuk mendengar. Ya, selalu adakan waktu untuk mendengar. Ya, setelah mendengar pergi. Bukan seperti itu ceritanya. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Jadi yang pertama tadi beri waktu untuk Tuhan. Yang kedua, kita mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Itu artinya kita mencintai Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata bahwa kita hidup mencintai Tuhan, berarti ada keinginan untuk memiliki. Ya, ada keinginan untuk memiliki. Saya mau miliki Tuhan di dalam hidup ini. Ya, jangan kita cinta Tuhan, tapi kita nggak punya keinginan sama sekali untuk memiliki Tuhan. Ya, kita lebih suka memiliki usaha kita, memiliki orang-orang yang kita cintai, memiliki, tidak masalah, tidak salah. Ya, kita lebih mencintai keluarga, itu tidak masalah. Saudaraku yang terkasih, ya. Tidak masalah kita bekerja, tidak masalah kita punya usaha. Ya. Maka saya sarankan orang yang tidak bekerja, orang yang belum dapat pekerjaan, cari pekerjaan. Seperti saya juga, ya. Lagi cari-cari kerja, asik. Luar biasa sekali. Belum nemu. Puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Yang paling penting dalam hidup kita adalah kita ingin memiliki Tuhan. Miliki Tuhan dalam hidupmu berarti engkau miliki sumber berkatmu. Engkau miliki sumber kehidupanmu. Memiliki Tuhan dalam hidup ini berarti engkau memiliki segala-galanya. Amin. Amin. Engkau memiliki segala-galanya. Ada banyak orang Bapak Ibu Saudara yang dia cari adalah segala-galanya. Padahal harusnya yang dicari adalah sumber segala-galanya. Ya, apa yang Tuhan tidak mampu berbuat dalam hidup kita? Saudaraku yang terkasih, ya, manusia mungkin punya kehebatan luar biasa. Ya, tidak melihat saudara, ya, di dalam tahun baru kemarin, ya, di negara luar sana, ya, mereka menciptakan bintang-bintang di atas, ya, dengan satu klik yang namanya cuma diatur melalui laptop, ya, drone yang diberi ke atas, ya,
5.000 drone, bermacam-macam di atas. Mau gambar kelinci bisa, mau gambar apa saja bisa, bintang-bintang di langit, kamuflase, ya. Saudara, dunia menjanjikan, tapi saya mau bilang semua itu hanya kepalsuan, ya, kepalsuan. Lihat yang diberikan Tuhan kepada saudara, ya, semuanya asli. Amin. Semuanya asli. Yang diberikan Tuhan kepada saudara itu semua asli. Ya, coba lihat, coba pegang hidung saudara. Coba pegang hidung saudara. Asli nggak? Asli. Nggak ada hidung mainan. Tapi saya mau bilang, dunia bisa memberikan saudara hidung, bisa mainan. Ya, yang Tuhan berikan semua bagi saudara itu asli, saudara. Bintang-bintang di langit itu asli, bulan itu asli, matahari itu asli, bukan matahari buatan. Ya, kita melihat orang-orang sudah mulai menciptakan ada matahari kedua. Saya mau bilang saudaraku yang terkasih, ya, ada banyak orang timur di sana protes. Matahari satu saya sudah gelap, apalagi matahari dua. Oh iya, saudaraku yang terkasih, matahari saja satu sekarang ini sudah panas benar, betul? Betul? Jangan dibikin dua lagi, jangan dibikin tiga, ya? Oh gosong, betul? Ya, jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tapi semua itu penuh dengan kepalsuan. Yang asli coba lihat, yang Tuhan berikan bagi kita, asli yang Tuhan berikan bagi kita dari dulu sampai sekarang tetap ada dan nyata. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita harus punya hati untuk memilikinya, supaya di dalam hidup kita ini, ya, firman Tuhan itu terjadi. Dia berkata bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Supaya kita menyatu dengan Tuhan. Ketika kita berkata bahwa saya mengasihi Tuhan, artinya apa? Kita punya keinginan untuk menyatu dengan Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita menyatu dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, segala kehidupan kita yang lama selesai. Ya, yang ada adalah apa? Hidup di dalam Tuhan itu mengikuti geraknya, mengikuti gelombangnya bersama dengan Tuhan. Ya, hidup kita menjadi baru di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita tinggalkan kehidupan kita yang lama kalau kita sudah memiliki Tuhan. Tapi terkadang kita, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memiliki Tuhan, tapi kita enggak, jangan dulu. Ya, memiliki Tuhan rasanya berat. Kan seperti itu. Ya, kita lebih tergoda oleh dunia ini. Ya, kita lebih tergoda oleh apa? Apa yang dijanjikan, ya, oleh dunia. Ya, Bapak Ibu Saudara, semua di dalam Tuhan itu butuh yang namanya proses. Butuh proses, Saudara, butuh proses. Ya, ada orang begini, baru bertobat, lalu kemudian pinginnya melayani terus, ya, pinginnya, enggak salah Saudara, kita pingin melayani, tapi kita juga harus berproses. Saudara, tidak serta-merta lalu kemudian diangkat sebagai ini. Tuhan juga pengen lihat bagaimana sikap kerendahan hati saudara. Bapak Ibu Saudara, Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel itu butuh waktu 40 tahun untuk belajar. Ya, dia 40 tahun untuk belajar dari seorang yang namanya Musa. Ya, dia belajar 40 tahun sampai dia menunggu kapan Musa mati. Saudara, apakah ketika Musa mati sudah tentu dia yang menggantikan? Belum. Ya, tidak ada jaminan. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, akibat penantiannya juga Tuhan memilih dia. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, semua itu butuh proses. Ya, tidak ada yang serba instan. Ya, kalau proses artinya kita sedang belajar bagaimana hati kita dibentuk, hidup kita dibentuk.
Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pemimpin akan menjadi pemimpin kalau dia tidak pernah bisa dipimpin. Ya, seorang pemimpin harus bisa dipimpin. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, kita mengasihi Tuhan, kita harus menginginkan Dia ada dalam hidup kita, menjalani proses demi proses. 3 hal ini, saudaraku yang terkasih, hari ini mari kita belajar mencintai Tuhan. Hidup mencintai Tuhan. Pertama, beri waktu untuk Tuhan. Yang kedua, biarkan Tuhan ya menjadi pusat, menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata bahwa kita mau hidup mencintai Tuhan, maka milikilah rasa untuk memilikinya. Kalau kita nggak punya rasa untuk memilikinya, maka kekristenan ini hanya akan berjalan apa adanya. Saya sampaikan saudara, tidak cukup saudara terima Yesus, percaya Yesus, lalu kemudian Anda selamat. Ya. Bukti bahwa engkau percaya Yesus, engkau menuruti setiap perintahnya. Amin. 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 Bilang kiri kanan, kamu cinta Yesus. Ya, ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Mari